konsep GNSS secara umum begitu, dan kemudian berikutnya kita akan mendiskusikan bagaimana monitoring landslide begitu menggunakan teknologi GNSS ya. Jadi salah satu aplikasi teliti dari teknologi GNSS itu banyak kita gunakan untuk monitoring deformasi dan geodinamik begitu. Nah, salah satunya adalah fenomena atau kejadian landslide ini yang cukup banyak ya terjadi di kita di Indonesia begitu ya. Nah, landslide ini sebenarnya merupakan pergerakan tanah yang arahnya turun begitu, baik itu berupa tanah, batuan atau vegetasi yang disebabkan sebenarnya gaya tarik dari gravitasi kita begitu ya. Dampaknya yang sangat signifikan, terutama kepada lingkungan, infrastruktur dan pemukiman begitu, yang dimana ini menyebabkan kemudian menjadi concern bagi kita untuk melakukan monitoring dan kemudian kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan mitigasi ya, mitigasi terhadap bencana dari landslide ini begitu. Nah, ini di Indonesia sendiri ini merupakan salah satu bencana yang sering terjadi begitu, terutama pada musim hujan ya, yang biasanya itu disebabkan karena eh, apa struktur dari tanah yang kemudian menjadi lebih rentan begitu untuk mengalami pergeseran begitu disebabkan karena komposisi dari tanahnya yang eh, pada musim hujan itu ya. Eh, Pemantauan dari landslide ini dan untuk keperluan mitigasi ini menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh kita secara terus-menerus begitu. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan metode GNSS, di mana sebenarnya prinsipnya adalah kita melakukan pengukuran GNSS dan kemudian kita lakukan pada waktu atau epoch yang berbeda itu atau berulang begitu sehingga kemudian kita mendapatkan informasi posisi ya dari titik kontrol begitu pada periode yang berbeda sehingga kemudian kita bisa mendetek apakah terdapat perubahan posisi dari titik kontrol tersebut begitu yang itu kemudian kita representasikan sebagai pergerakan atau landslide begitu ya. Nah, adapun dari tipe dari Lancet itu nanti juga akan kemudian berpengaruh terhadap bagaimana kita mendesain distribusi dari titik kontrolnya atau titik monitoringnya begitu ya. Jadi ada yang tipe pertama ini adalah longsoran rotasi yang biasanya ini terjadi pada lokasi yang tinggi begitu dan kemudian menghasilkan longsoran yang bertahap dan kemudian cenderung memiliki kelengkungan atau cekungan begitu ya. Nah, di sini nanti kita juga bisa memperhatikan bagaimana kemudian kita mendistribusikan titik monitoringnya untuk kemudian kita bisa merepresentasikan pergerakan ya landslide dengan yang tipe longsoran rotasi ini ya. Kemudian yang kedua, ini biasanya terjadi pada satu wilayah yang relatif lebih datar ya. Biasa dinamakan longsoran translasi, di mana di sini permukaan yang longsor itu biasanya sedikit datar atau sedikit bergelombang begitu ya, sehingga kemudian nanti akan menghasilkan tipe longsoran yang datar. Nah, ini juga nanti berpengaruh pada bagaimana kemudian kita mendistribusikan titik monitoringnya. Kemudian yang ketiga itu adalah rongsoran batuan begitu. Yang ini sifatnya seperti jatuh bebas, jadi langsung kalau istilah di ini tuh bruk gitu ya. Dan ini sampai kemudian batuan dasar yang biasa apa terlepas ya, yang terlepas dari tebing yang cukup tinggi, itu tebing yang curam begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pergulingan batu yang terjadi karena satu atau lebih unit batuan yang bergerak atau berguling terhadap dasarnya dan kemudian akan membentuk keruntuhan gitu ya. Kemudian yang longsoran lateral di sini di mana
bila massa tanah menyebar ke samping dan kemudian penyebarannya itu disertai dengan retakan pada tegangan dan pada massa tanah ya di sini. Kemudian yang berikutnya yang debris flow ini atau aliran puing yang pergerakan ke bawah lereng dari material yang runtuh ya, yang tidak terkonsolidasi dan biasanya terjadi di sepanjang saluran dari sungai begitu ya. Yaitu kemudian akan eh, apa dengan cepat ya alirannya terutama pada saat terjadinya hujan atau pada musim hujan. Nah, adapun penyebab dari terjadinya landslide ini ada beberapa faktor. Pertama adalah faktor dari alam ya, karena gaya berat itu yang bekerja, dia bekerja lebih efektif untuk wilayah yang lebih curam gitu ya, atau lereng-lereng yang curam gitu ya. Sehingga mengapa kejadian landslide itu banyak terjadi di wilayah yang kondisinya curam. Kemudian yang kedua adalah faktor geologi ya, kondisi geologi yang menempatkan pasir dan kerikil yang permeable di atas lapisan lanao atau tanah liat atau lapisan batuan dasar yang kemudian kedap air, yang kemudian menyebabkan juga terjadinya apa landslide ya. Kemudian curah hujan yang, mohon maaf sebentar. Sebentar saya ngecek ini ya dulu kuisnya, mohon maaf. Ya, curah hujan yang ini apa merupakan salah satu faktor alam yang menyebabkan cukup banyak kejadian di kita. Biasanya kejadian landslide ini pada saat musim hujan begitu, apa yang disebabkan karena hujan ini menyebabkan zona lemah ya, dan permukaan air naik karena hujan deras yang ini menyebabkan kemudian beberapa lereng menjadi tidak stabil. Ya. Kemudian gempa bumi ini juga bisa ya, getaran tanah yang kemudian juga bisa disertai dengan apa terjadinya landslide ya. Kemudian faktor lainnya ombak ya, gelombang di laut ini dapat mengikis pantai atau tebing, ujung tebing ya, memotong jalur dan kemudian juga ini juga dapat menyebabkan terjadinya longsor. Gunung api, kemudian juga fluktuasi dari permukaan air ya akibat dengan pasang surut dan kemudian juga apa pengendapan sedimen lepas ya di daerah delta sungai ini juga bisa menyebabkan salah satu penyebab dari landslide. eh Ya, kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor antropogenik ya, di mana di sini biasanya disebabkan karena terutama kegiatan-kegiatan manusia begitu ya, misalnya terkait dengan sistem drainase yang tidak tepat begitu ya, sehingga limpasan dari permukaan air irigasi di lereng menyebabkan tanah yang ditanami itu menjadi terkena erosi. Nah, ini yang kemudian juga menjadikan tidak stabil ya dan menyebabkan mudahnya terjadinya landslide ya.
Kemudian juga pemotongan atau penggalian pada lereng untuk bangunan, jalan, kanal, dan lain sebagainya. Ini semua yang kita lakukan gitu ya. Di antaranya juga jembatan dan lain sebagainya. Ini juga menyebabkan adanya modifikasi ya terhadap lereng alami ya. Dan lainnya adalah juga menyebabkan penyumbatan dari drainase permukaan. Kemudian selanjutnya akan menyebabkan pembebanan ya pada lereng yang kritis begitu. Dan ini yang kemudian menyebabkan kerentanan pada lereng ya yang kita modifikasi begitu. Nah, kemudian perubahan kemiringan atau lereng atau pola penggunaan lahan ya, penggundulan hutan. Nah, ini ya yang banyak terjadi di Kalimantan ya. Kemarin saya melihat ada video beberapa tahun yang lalu juga, saya 2000 berapa ya? 2006 pada saat awal kembali begitu dari tugas sekolah begitu, saya menjadi DPL KKN di Berau ya. Itu dan kemudian lokasi KKN itu ada di Kecamatan Biduk-Biduk, itu 7 jam perjalanan menyusuri hutan dan pinggir pantai begitu ya. Dalam 4 tahun selama saya berproses menjadi DPL ini, dari sebelumnya itu sepanjang 7 jam itu banyak ditemui hutan ya yang luar biasa begitu, mulai dari jalannya bebatuan begitu sampai kemudian terakhirnya jalannya sudah diaspal, ternyata bersama dengan itu hutannya juga menjadi hilang begitu ya. Nah, ini luar biasa perubahan penggunaan lahan ya yang terjadi di Kalimantan. Ini menjadi PR besar ini untuk Unmul ya. Apalagi ini untuk kehutanan begitu. Sehingga bagaimana kita mempertahankan kondisi atau juga merevitalisasi ya lahan yang saat ini sudah mengalami kerusakan akibat eksploitasi tambang yang luar biasa begitu ya. Nah, ini yang juga banyak terjadi sehingga kemudian menyebabkan terjadinya landslide ya. Penyebab yang lainnya di sini ada kombinasi ya, bisa karena kemudian gempa, kemudian memicu terjadinya tanah longsor ya, yang kemudian membendung lembah ya, yang menyebabkan banjir di bagian hulu dan kemudian menyebabkan jebolnya bendungan ini yang kemudian menyebabkan banjir di daerah tangkapan air yang lebih rendah begitu ya. Nah, hal-hal tersebut yang nanti kemudian juga perlu kita perhatikan begitu, karena di dalam kita melakukan pemodelan landslide nanti juga kita bisa diantaranya ya, kalau kita akan menggunakan metode dinamis begitu, kita bisa memasukkan salah satu faktor ya, faktor penyebabnya itu dalam model matematis yang kita gunakan untuk perhitungan perhitungan pergerakan ya, atau juga perhitungan kecepatan dan percepatan dari pergerakan tanah atau landslide ini begitu ya. Itu. Nah, kemudian terkait dengan metode monitoring dari landslide itu sendiri bisa dilakukan secara terestris ya, atau terestrial, atau bisa juga digunakan metode geodetik atau juga non geodetik begitu ya. Jadi cukup banyak teman-teman di sipil sudah banyak melakukan monitoring dengan metode teknik sipilan begitu ya, di mana di situ kemudian saat ini digabungkan dengan kemudian metode geodetik ya, yang itu memiliki plus minusnya ya, terkait dengan bagaimana kita melakukan monitoring landslide ini. Eh, dan saat ini ya secara ekstraterestrial kita bisa menggunakan yang survei GNSS ini ya, GPS salah satunya. Kemudian ada juga yang menggunakan teknologi remote sensing atau juga menggunakan teknologi fotogrametri begitu ya. Namun tentu saja seiring dengan tadi tingkat kemudahan dari akuisisi datanya, di situ juga melekat tingkat ya ketelitian yang dihasilkan begitu. Dan di sini bisa ditunjukkan bagaimana perbandingan ya ketelitian yang bisa dihasilkan dari berbagai metode
monitoring landslide ini ya. Nah, salah satunya adalah yang kalau dilihat dari sisi kepraktisannya ya, dari sisi kepraktisannya dan kemudian juga dari sisi ketelitiannya, maka survei dari GNSS ini adalah merupakan salah satu metode yang sangat potensial begitu ya, sangat powerful untuk kemudian kita bisa memodelkan atau melakukan monitoring landslide ini ya. Contohnya misalnya ini precise leveling ini ya, yang bersamaan dengan teknologi terrestris lainnya itu bisa kemudian memiliki ketelitian yang luar biasa ya, di levelnya sampai dengan 1 mm. Tapi kita juga mengetahui bahwa ada keterbatasan ya terkait dengan range-nya atau jangkauannya dan kemudian juga komplikasi dari pengukurannya ya. Eh, dengan leveling ini kita memiliki ketinggian atau perubahan ketinggian yang sangat teliti begitu, namun demikian di sisi yang lain itu harus dibayar dengan komplikasi ya, apa ya, eh, ketidakpraktisan ya dari proses pengukurannya di lapangan begitu ya. Nah, kemudian dengan ada yang mudah misalnya dengan fotogrametri saat ini berkembang begitu ya. Ada terrestrial fotogrametri atau juga apa area fotogrametri ya, dan dihasilkan proses yang lebih mudah begitu. Namun demikian juga dilihat dari jangkauan, kemudian juga ketelitiannya ini juga kita apa perlu juga memperhatikan. Misalnya untuk area fotogrametri ini ketelitiannya bisa sampai 10 cm ya. Namun demikian pergerakan kalau kita mau melakukan monitoring tentu saja pergerakan tanah itu bisa dalam range yang milimeter dan juga bisa sampai meter begitu ya. Kalau sudah sampai meter ya berarti itu sudah longsornya begitu. Tapi potensi untuk terjadi longsornya itu yang sebenarnya perlu kita apa kita lakukan ya sebelum kemudian kejadian longsornya untuk tujuan dari mitigasi. Sehingga memang diperlukan ketelitian pengukuran yang lebih baik lagi dan ini di sini salah satu metodenya adalah dengan menggunakan GNSS survei ya, di mana ketelitiannya ini bisa 2 sampai dengan 5 mm dengan plus minus 1 sampai 2 ppm begitu. Dengan range-nya jangkauannya itu bervariasi tergantung dengan bagaimana kita mendistribusikan dari titik kontrolnya begitu ya. Dan kemudian untuk beberapa wilayah yang memang itu kemungkinan besar mengalami apa longsoran begitu. Nah, itu yang kemudian sekarang dikembangkan juga ada low cost GNSS ya untuk jadi kalau misalnya ikut instrumennya atau alatnya receivernya kemudian juga ikut dalam longsorannya itu kerugiannya tidak terlalu besar begitu ya. Nah, ini sekarang berkembang namanya low cost GNSS ya yang harganya sangat ekonomis begitu tapi ketelitiannya cukup ya untuk kemudian kita bisa melakukan monitoring landslide ini. Nah, terkait dengan pengukuran landslide ini, pada dasarnya adalah kita menetapkan titik-titik kontrol monitoring begitu ya, yang distribusinya tentu saja perlu disesuaikan dengan dengan tadi ya tipe dari landslide-nya itu ya, untuk kemudian kita bisa memodelkan pola ya dari pergerakan landslide ini dengan secara valid dan optimal begitu ya. Jadi pada dasarnya kita menyebarkan di sini mendistribusikan titik-titik kontrol begitu yang itu kemudian kita lakukan pengukuran posisinya secara akurat dengan menggunakan teknologi GNSS. Yang salah satunya adalah kita bisa menggunakan yang teknologi GNSS secara absolut maupun secara relatif begitu ya. Nah, kemudian berikutnya untuk kita bisa mengetahui berapa besar pergerakannya ya. Kemudian nanti juga kecepatannya dan percepatannya. Maka di sini kita perlu melakukan survei GNSS itu secara periodik ya. Jadi tidak hanya sekali ya. Kalau sekali kita baru mendapatkan
posisi awal saja dan kemudian berikutnya pada interval waktu tertentu maka kita perlu melakukan survei ulang begitu ya. Nah, terkait dengan interval waktu tertentu ini untuk monitoring landslide kita juga perlu kemudian menyesuaikan dengan faktor penyebabnya ya. Misalnya kita melihat beberapa faktornya biasanya kalau landslide yang banyak disebabkan karena karena hujan itu ya, maka kemudian kita bisa melakukan pengukuran pengulangan ya survei JNSS itu seiring dengan periodisasi musim begitu ya. Jadi kita melakukan pengukuran pada musim kemarau ya, pancaroba dan kemudian pada musim hujan ya secara periodik begitu dan kemudian kita bisa mendapatkan gambaran dan tentu saja beberapa kali musim hujan begitu ya untuk betul-betul kemudian kita bisa mendapatkan gambaran yang eh, eh, tepat ya terkait dengan model landslide yang terjadi begitu ya. Kemudian di sini dengan mempelajari karakteristik dan laju perubahan ya, jadi dari minimal dari 2 periode itu ya. Atau akan lebih baik lagi kalau ada 3 periode begitu untuk kemudian melakukan validasi, maka kemudian kita bisa mempelajari karakteristik dan laju perubahan koordinatnya dari survei ke survei yang dilakukan dan kemudian kita bisa melihat karakteristik perpindahan tanah yang terjadi begitu ya. Berdasarkan karakteristik perpindahan tanah yang terjadi, selanjutnya kita kemudian dapat menghitung karakteristik geometrik dari fenomena tanah longsor tersebut begitu ya. Jadi kita bisa kemudian memodelkan kemungkinan wilayah mana yang mungkin dan kemudian arahnya dan polanya seperti apa begitu kira-kira. Nah, terkait dengan pemantauan landslide atau intinya adalah pergerakan dan atau pemantauan deformasi begitu ya, yang biasa kita gunakan istilahnya di sini pemantauan deformasi dengan metode geodetik begitu. Pada intinya tadi ya, seperti disampaikan adalah penentuan koordinat melalui objek pada minimal 2 kala melalui pengukuran jaring kontrol atau jaring monitoring ya. Nah, kemudian untuk menetapkan distribusi dari jaring kontrolnya karena ini juga mempengaruhi terhadap ketelitian dari model yang akan kita hasilkan ya. Maka kita bisa kemudian mendefinisikan atau mendesain distribusi jaring kontrol pemantauan deformasi ini atau landslide ini kita bagi menjadi 2 ya. Ada kita namakan sebagai jaring relatif ya, dan kemudian yang berikutnya adalah sebagai jaring absolut. Nah, perbedaannya apa sebenarnya untuk jaring relatif itu adalah ya jika misalnya kita sudah mendeliniasi wilayah yang berdasarkan informasi awal ya atau survei awal atau juga berdasarkan peta geologi dan lain sebagainya begitu ya informasi-informasi awal yang bisa kita tetapkan kita bisa mendeliniasi kemungkinan wilayah yang mengalami pergerakan begitu ya dan kemudian kita mendistribusikan titik-titik kontrol deformasinya itu berada di dalam ya wilayah yang itu mengalami deformasi itu yang kemudian kita namakan sebagai kita mendesain jaring kontrol deformasi secara relatif ya. Jadi di sini semua titik pengamatan diasumsikan terletak pada area yang terdeformasi ya. Sehingga semua titik diasumsikan tidak stabil begitu ya. Karena semua bergerak ya. Nah, tujuannya adalah di sini adalah untuk mengidentifikasi mode deformasi ya, yaitu membedakan antara deformasi akibat ekstensi ya dan atau strain atau pergeseran dan kemudian juga kita bisa melihat bagaimana pergeseran rigid body atau blok ya yang diakibatkan oleh pergeseran titik-titik kontrol secara relatif ini gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah jaring kontrol secara absolut, di mana di sini kita tadi ya sudah kita menetapkan, mendelineasi, mengasumsikan begitu ya, karena kita tidak tentu saja belum tentu kita bisa memastikan bahwa kita bisa menetapkan ya wilayah yang mana yang wilayah yang terdeformasi atau mengalami pergerakan dan mana yang stabil begitu ya. Dalam hal ini kemudian kita bisa mengasumsikan dan jika misalnya
selain kita mendistribusikan titik kontrol itu di wilayah yang mengalami pergerakan, begitu diasumsikan akan mengalami pergerakan, kita juga berdasarkan informasi misalnya struktur geologi dan lain sebagainya, kita juga melakukan pengukuran pengikatan ya di titik-titik yang itu kita asumsikan stabil begitu ya. Ini yang kemudian kita namakan sebagai jaring kontrol deformasi absolut atau jaring monitor titik kontrol monitoring absolut ya. Nah, titik-titik yang digunakan ini titik-titik yang apa eh, stabil ini ya, yang kemudian nanti kita gunakan untuk melihat sebenarnya bagaimana kita bisa melihat bagaimana pergerakan objek yang terdeformasi terhadap sekitarnya begitu. Jadi biasa kemudian pada umumnya kita melakukan desain ya jaring kontrolnya adalah seperti ini begitu ya. Jadi biasanya absolut ya. Tapi kemudian model hitungannya kita bisa melakukan kombinasi. Artinya kita bisa melihat blok yang secara tersendiri begitu ya blok pengukuran yang itu kemudian hanya di wilayah yang mengalami deformasi atau pergerakan dan kemudian yang kedua kita juga bisa melihat bagaimana kalau kita gabung masukkan keseluruhan data pengukuran termasuk juga untuk di wilayah yang stabil begitu ya. Jadi dua hal ini bisa kita lakukan, analisis ini kita bisa lakukan dengan kemudian kita mendesain awal ya. Jaringnya adalah dalam bentuk jaring kontrol absolut. Jadi ini misalnya salah satu reference, maaf saya lupa memasukkan ini. Ini dari Pak Abidin, Prof. Abidin. Jadi ini salah satu kondisi ya di Jawa Barat begitu yang mengalami merupakan area yang diketahui gitu ya diasumsikan merupakan wilayah yang eh, berpotensi ya untuk mengalami pergerakan begitu ya. Dengan arahnya ya berdasarkan dari informasi awal kita sudah bisa kemudian mengetahui arahnya dari landslide itu ke arah mana begitu ya. Nah, dalam hal ini maka kemudian bisa ditetapkan wilayah distribusi tentu saja untuk wilayah yang mengalami deformasi ya sesuai dengan arah pergerakannya dan kemudian juga kondisi di lapangannya kita bisa mendistribusikan titik-titik monitoring deformasi di sini atau monitoring pergerakan ya. Dan kemudian di sisi yang lain kita juga bisa menetapkan referensinya ya yang berada di lokasi yang stabil di luar begitu ya. Secukupnya begitu ya. Jadi terutama kita mendistribusikan di wilayah yang berpotensi mengalami pergerakan dan kemudian secukupnya 2 atau 3 begitu ya titik kontrol untuk di wilayah yang stabil. Nah untuk pengolahan datanya sendiri ya pada dasarnya pengukurannya kita untuk menggunakan JNSS ini kita menggunakan sebagian besar itu menggunakan yang statik ya. Jadi menggunakan diferensial statik begitu dalam periode yang waktu yang cukup ya. Dan ini biasanya cukup itu ada yang kemudian apa sesinya biasanya kita tetapkan full ya 1 hari atau kalau misalnya kita lakukan secara kontinu itu akan lebih baik lagi begitu ya. Jadi ada yang kemudian dilakukan biar rata-rata biasanya melakukan pengukuran minimal 7 hari begitu untuk satu epokhnya ya, untuk kemudian kita memastikan ketelitian yang tinggi begitu. Tapi pada dasarnya sekarang dengan kita melakukan apa pengukuran misalnya 1 hari penuh itu juga beberapa case itu ya sudah kemudian cukup ya menghasilkan ketelitian yang di levelnya mili ya. Namun untuk memastikan keamanannya dari data yang nanti kita hasilkan, maka biasanya kemudian kita memperpanjang begitu pengukuran ya untuk kemudian mendapatkan data ukuran lebih yang harapannya nanti bisa meningkatkan ketelitian ya dari hasil pengukuran. Kemudian untuk pengolahan datanya ini sebenarnya pengolahannya itu dilakukan dengan kita melakukan analisis sebenarnya analisis pergeseran begitu ya. Jadi dari 2 epoch data yang kita dapatkan begitu ya dan masing-masing nanti kemudian kita olah dan kemudian kita dapatkan nilai koordinat untuk setiap titik-titiknya begitu. Nah, dari situ yang kemudian nanti kita bisa
lakukan analisis pergeseran begitu. Nah, analisis pergeserannya itu kita bisa lakukan untuk hitungan apa koordinatnya ya, karena ini koordinat kita yang menjadi dasar untuk penentuan pergeserannya. Maka untuk perhitungan koordinatnya kita bisa lakukan secara berkala, artinya setiap kala kita lakukan hitungan koordinat ya, atau kita juga bisa melakukan perhitungan koordinat apa secara simultan ya. Jadi dua kala atau tiga kala datanya kita langsung masukkan ya ke dalam persamaan matematisnya dan kemudian kita bisa langsung mendapatkan besarnya pergeseran dan juga kecepatan dan percepatan begitu ya secara bersamaan dari data beberapa kala ya. Ada plus minusnya dari kedua apa metode ini ya. Pertama tentu saja simplifikasi hitungan itu adalah dengan menggunakan yang tahapan apa metode yang pertama begitu. Tapi kemudian comprehensiveness begitu akan hitungan dapat kita peroleh dari menggunakan metode yang kedua secara simultan begitu ya. Jadi untuk pengolahan data untuk pergerakan landslide ini pada prinsipnya ini adalah sama dengan kemudian kalau kita melakukan analisis deformasi secara umum ya. Jadi kalau kita juga melakukan studi geodinamika begitu ya, itu juga sama ya. Pada prinsipnya adalah kita menentukan koordinat dari kita melakukan desain ya jaring atau geometrik ya, geometrik dari titik kontrol monitoring pergeseran begitu. Dan kemudian berikutnya kita melakukan pengukuran minimal 2 epoch ya atau minimal 2 kala ya. Nah, kemudian terkait dengan desain tadi seperti saya sampaikan bahwa pertama tentu saja harus diperhatikan mengenai distribusinya ya. Kemudian beberapa hal yang lain adalah juga yang menguatkan terkait dengan ketelitian dari apa koordinat yang dihasilkan tuh diantaranya adalah geometrik dari jaringnya begitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita berbicara mengenai geometrik jaring itu adalah kira-kira bentuk ya bentuk dari distribusi titiknya yang itu saling terikat satu sama yang lain ya. Jadi kalau geometrik yang paling apa paling kuat itu adalah segitiga sama sisi ini ya. Jadi segitiga sama sisi ini asumsinya. Maaf. Ini titik 1 ya, 2 dan 3 begitu ya. Ini adalah bentuk geometrik yang paling kuat karena kemudian saling mengunci, saling menguatkan begitu ya. Jadi nanti jaringnya semua terbentuknya dari ini ya, misalnya seperti ini. Ya. Ya. Kira-kira menjadi seperti ini ya. Tapi di lapangan kita tentu saja tidak bisa kemudian membuat jaring yang seideal ini begitu ya. Kita kemudian beberapa kondisi di lapangan yang mungkin ya apa kita harus memodifikasi ya. Namun demikian sebenarnya bentuk jaring itu perlu kita usahakan. Di antaranya misalnya ya kita tidak kemudian menggunakan apa sudut-sudut yang terlalu lincip gitu ya, seperti ini begitu ya. Di antaranya gitu ya. Kemudian juga atau sudut-sudut yang ini ya. Ini juga ya di antaranya adalah nanti apa cukup menentukan pada ketelitian ya, ketelitian dari pada saat kita melakukan pengolahan data jaring GNSS begitu. Karena geometrik jaring itu adalah salah satu faktor yang kemudian menentukan atau berkontribusi terhadap ketelitian koordinat yang dihasilkan begitu ya. Di sini. Misalnya ini titik ikatnya, juga penentuan titik ikatnya, begitu ya. Itu juga karena semakin jauh dari titik ikat, maka kemudian perambatan kesalahannya adalah semakin tinggi, ya. Sehingga kemudian kebutuhan pengikatan ini juga menjadi sangat perlu, ya. Namun demikian dengan saat ini ya kita dengan menggunakan apa receiver yang saat ini ya pada dasarnya hampir semua kita menggunakan yang double frekuensi. Kalau kita untuk pengukuran begitu.
Sehingga kemudian memudahkan kita untuk mengikatkan ke jaring jaring global begitu yang ada di sekitar kita atau di sekitar Indonesia, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk hitungannya sendiri, sebenarnya pada prinsipnya nanti juga akan dilaksanakan di dalam pengolahan data ya. Pada prinsipnya sebenarnya untuk mendapatkan koordinat begitu ya, koordinat titik-titik yang itu dilakukan dengan menggunakan software itu pada dasarnya adalah konsepnya adalah menggunakan metode hitung kuadrat terkecil ya, atau hitung perataan begitu kira-kira ya. Nah, dari pengukuran sendiri, prinsip dari pengukuran JNSS itu adalah secara statik ya atau secara diferensial. Itu jika misalnya di sini kita menggunakan dua receiver ya, dengan menggunakan dua receiver ya. Maka kemudian kita di sini kita berdirikan alat begitu, dan kemudian di sini juga kita dirikan alat, maka kemudian kita akan mendapatkan baseline ya D 12 begitu ya. Demikian juga untuk misalnya di sini 3 ya. Kita akan mendapatkan D ya 13 begitu ya. Nah, sehingga kalau kita berbicara mengenai pengukuran JNSS statik, maka yang kita dapatkan itu adalah baseline ini, ya, jarak basis antara satu titik kontrol dengan titik yang lain, atau satu receiver satu dengan receiver yang lainnya, begitu ya. Karena kita lakukan secara diferensial, maka di sini minimal ada dua receiver ya yang melakukan pengukuran pada waktu yang sama, begitu. Sehingga kemudian kita akan mendapatkan nilai baseline ya atau jarak antara titik kontrol begitu ya. Nah, kemudian jarak antara titik kontrol ini berikutnya kemudian yang kita jadikan sebagai pengukuran ya dari JNSS itu yang kemudian menjadi dasar untuk kita melakukan pemodelan. Jadi pada dasarnya nanti untuk setiap D ini, ya. Jadi kalau kita nyatakan dalam ruang 3 dimensi begitu ya, ini misalnya ini titik 1 ya, ini titik 2 begitu ya. Dan ini kemudian kita memiliki tadi jarak D12 itu ya. 12 ini ya. Dan kemudian kita juga mengetahui bahwa D12 itu ya terdiri dari, kalau kita dalam ruang, maka di situ kita kemudian memiliki komponen ya, komponen arah sumbu X, arah sumbu Y, dan kemudian arah sumbu Z ya. Jadi ini kalau misalnya kita buat ya, seperti ini. Itu kemudian kita proyeksikan ya. Ini sehingga nanti di sini ini kita akan mendapatkan ini X2 dan X1, sehingga kemudian di sini kita akan mendapatkan di sini ya. Ini komponen DX ya. DX 1 2 begitu ya. Demikian juga pada arah sumbu Y ya. Kita di sini ada di sumbu X ya. Ini juga ada ya. Jadi ini, mohon maaf, ini kita di sini ya, kita kemudian akan di sini ada kita mendapatkan X ya, X2 begitu, dan kemudian di sini kita mendapatkan X1, sehingga kemudian kita mendapatkan di sini ya DX-nya begitu ya. Ini kita dapat Y, dan kemudian yang di sini kita juga mendapatkan yang kalau misalnya kita asumsikan ini adalah Z untuk 1 dan ini adalah Z untuk 2, maka di sini kita akan mendapatkan yang komponen yang DZ-nya begitu ya, arah sumbu
Z-nya begitu untuk 1 2 ya. Sehingga DX D12 itu nanti akan terdiri dari komponen DX ya, kemudian ada komponen DY ya, dan kemudian komponen dari DZ begitu ya. Nah, komponen-komponen inilah yang nanti kemudian akan kita hitung gitu, akan kita modelkan secara matematis begitu ya, di mana DX ini ya, maaf di sini, itu sama dengan ya, kalau secara ini, kalau kita lihat di sini itu sama dengan X2 dikurangi dengan X1 begitu ya. Dan kemudian ini kalau DY ini juga sama ya, yaitu ya, kita dapat Y2 dikurangi dengan Y1. Dan kemudian untuk DZ ya, di sini kita dapatkan juga Z2 dikurangi dengan Z1 ya. Nah, persamaan matematis ini yang nanti kemudian akan kita olah, kita nyatakan sebagai persamaan pengukuran begitu ya. Dan kemudian berikutnya kita olah dengan menggunakan metode hitung perataannya. Jadi pada dasarnya sebenarnya persamaan pengukurannya di yang untuk survei JNSS ini itu sangat simpel ya. Jadi apa dengan komponen koordinat begitu ya. Komponen koordinat komponen basis basis apa jarak basis begitu ya, sehingga kemudian kita mendapatkan persamaan yang linear ya. Nah, persamaan linear yang kemudian kita selesaikan dengan menggunakan hitung perataan yang prinsipnya itu adalah kita meminimalisasi residu dari pengukuran begitu ya. Sehingga dari situ nanti kita kemudian mendapatkan dengan hitung perataan ini ya. Ini mungkin kalau saya sampaikan ini agak panjang prosesnya begitu. Tapi pada dasarnya kemudian nanti dari proses hitung perataan itu kita kemudian mendapatkan nilai koordinatnya di sini ya. Ada nilai koordinat X1 ya, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 begitu. Dan kemudian dari nilai koordinat pada epoch pertama ya, kemudian kita juga melakukan hitungan yang sama untuk epoch yang kedua ini, epoch yang kedua, maka kemudian di sini kita akan mendapatkan besarnya pergeseran begitu ya. Jadi prinsipnya sebenarnya sederhana ya. Nah, kemudian kalau yang dengan menggunakan Gemit itu sendiri, pengukurannya itu jarak basisnya ya. Jadi jarak basisnya tidak hanya antar koordinat titik kontrol begitu ya. Tidak hanya antar titik kontrol sini saja yang dijadikan sebagai model matematisnya, tetapi juga basis terhadap satelitnya begitu ya. Karena tadi kan kita mengetahui bahwa pengukuran itu koordinat di permukaan bumi itu adalah sebenarnya pada dasarnya hasil ya pengukuran terhadap satelit ya, mengacu kepada satelit dengan menggunakan prinsip trilaterasi begitu ya. Jadi di sini ya, ke sini, maaf, ini ya, gitu, dan seterusnya. Sehingga yang dimodelkan ya dalam persamaan ini tidak hanya kemudian antara titik kontrol yang ada di permukaan bumi, tetapi juga jarak antara ya titik di permukaan bumi dengan satelit begitu. Itu yang kemudian diolah lebih kompleks ya dengan menggunakan eh, apa software ilmiah seperti contohnya Gemit begitu ya. Nah, untuk yang software-software yang apa yang komersial itu biasanya kemudian hanya menggunakan komponen yang basisnya di permukaan bumi saja. Artinya jarak basisnya hanya yang antar titik kontrol saja begitu ya, sehingga lebih simpel ya. Namun demikian, nah itu sebelum kemudian mendapatkan nilai ya jarak basis di permukaan antar titik kontrol, maka tentu saja receiver ya itu juga melakukan adjustment ya
secara terpisah begitu untuk kemudian mendapatkan nilai jarak basisnya ini. Prinsipnya adalah juga dengan menggunakan hitung perataan seperti ini begitu ya. Tetapi yang metode atau software komersial itu dilakukan secara bertahap ya. Jadi pertama melakukan adjustment untuk mendapatkan jarak basisnya antar titik kontrol di permukaan bumi ya. Baru kemudian sesudah kita mendapatkan nilai jarak basis di antar titik kontrol di permukaan bumi, berikutnya adalah kita menghitung nilai koordinatnya begitu ya. Kita menghitung nilai koordinatnya di sini. Ya. Tetapi kalau dengan menggunakan Gemit ya, yang dimasukkan itu adalah yang dilakukan adjustment itu adalah adjustment serentak basis di permukaan bumi ya antara titik kontrol dan kemudian bersamaan dengan range ya dari titik kontrol terhadap satelit begitu ya. Seperti itu dan kemudian hal yang lain adalah juga ya selain kita mendapatkan nilai koordinatnya di sini ya. Nah ini setiap koordinat dari hitung perataan itu kita juga akan mendapatkan nilai ketelitian koordinatnya begitu ya. Jadi kita selain mendapatkan nilai X, Y, Z begitu, kita juga mendapatkan berapa nilai sigma X, sigma Y dan sigma Z begitu ya. Nah, ini yang kemudian dari dasar nilai koordinat untuk setiap titiknya ya yang kita hitung yang kita gunakan untuk menghitung pergeseran titiknya ini ya. Kita juga nanti selain mendapatkan nilai pergeseran titiknya, kita juga nanti kemudian perlu menghitung ketelitian dari pergeserannya, begitu ya. Nah, ini yang biasanya kemudian kita lakukan dengan menggunakan konsep perambatan kesalahan ya, model perambatan kesalahan yang nanti kemudian dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi ya apakah pergerakan itu real gitu. Atau kita melakukan untuk dasar-dasar uji statistik ya untuk mengetahui apakah pergerakan tersebut real begitu sehingga kemudian bisa kita nyatakan bahwa betul-betul titik tersebut bergerak begitu ya. Jangan sampai kemudian pergerakan itu tidak real, artinya sebenarnya itu adalah error atau sebenarnya itu adalah kesalahan, tapi kemudian kita nyatakan sebagai pergerakan begitu ya. Jadi nilai koordinatnya itu berbeda karena kesalahan, bukan karena real ya bergerak. Nah, oleh karena itu maka setiap nilai yang kita hasilkan dari proses hitungan itu harus kita pastikan berapa ketelitiannya ya. Mengingat untuk model monitoring ya, monitoring deformasi ini atau monitoring landslide ini ya, yang pergerakannya itu mulai bisa dari milimeter sampai kemudian nanti ya. Kalau betul-betul sudah terjadi landslide atau dekat terjadinya landslide, itu kemungkinan bergeraknya menjadi semakin besar dan kemudian semakin cepat periodenya begitu ya. Itu ya ini agak sedikit eh, teoritis ya. Nanti kemudian bisa lebih praktis dengan kemudian menggunakan software Gamit-nya. Nah, untuk Ini Gamit nanti memerlukan informasi yang terkait dengan model atmosferik dan lain sebagainya karena tadi dilakukan juga adjustment ini ya. Range ya antara titik atau titik kontrol dengan satelit begitu ya. Sebenarnya untuk yang software komersial itu juga menggunakan koreksi-koreksi atau model-model atmosferik dan lain sebagainya yang sama begitu, tetapi kemudian sudah dilakukan secara default ya, yang itu berlaku untuk secara umum gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan yang pengolahan ilmiah seperti Gamit, maka di situ diperlukan model khusus ya, model khusus, koreksi khusus yang itu disesuaikan dengan lokasi dari kita melakukan pengukuran atau lokasi studi begitu. mungkin boleh Iya, ya Bu, menyela waktunya ya. sebentar Bu, boleh ya? Enggak Bu, menyela Oh, iya, sedikit saja. baik. Jadi kembali ke slide yang tadi, saya mau menyimpulkan sedikit ya dari yang saya tangkap bahwa
untuk perhitungan pergeseran ini sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara ya. Intinya seperti itu karena satunya tadi menggunakan software komersial dengan metode perhitungan baseline yang dilakukan untuk masing-masing titik kontrol gitu. Hmm, Dan hmm, akan ketemu juga perbedaan koordinat x, y, z-nya. hmm. Kemudian cara yang kedua tadi menggunakan software ilmiah gamit yang langsung melakukan pemodelan berdasarkan masing-masing baseline tapi langsung ke satelit eh, yang apa diterima sinyalnya gitu Bu ya. Ya, Apakah benar seperti itu Bu ya? betul betul. Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya penentuan posisi atau nilai koordinat itu pengolahannya bisa kita lakukan secara menggunakan software yang praktis begitu ya. Itu juga dapat koordinat begitu ya. Dan dapat juga ketelitian ya. Atau juga secara dengan menggunakan software ilmiah begitu. Hanya tadi kalau hanya level ketelitian nanti yang diperoleh saja sebenarnya gitu. Dan biasanya untuk yang studi-studi ilmiah ya seperti deformasi begitu, karena diperlukan ketelitian yang tinggi sampai dengan level milimeter, maka mau tidak mau kemudian sebagian besar kita harus melakukan pengolahan datanya dengan menggunakan software ilmiah begitu. Yang itu melibatkan tadi koreksi-koreksi koreksi-koreksi yang disebabkan karena bias ya, propagasi dan kemudian juga disebabkan karena juga pergerakan di luar ya, pergerakan yang terjadi misalnya seperti pasang surut dan lain sebagainya yang di luar eh, pergerakan deformasi karena landslide-nya misalnya. Seperti itu Pak Budi. Iya, berarti kalau dengan menggunakan software komersialnya tadi kekurangannya, kenapa kita kemudian lebih cenderung menggunakan yang ini adalah karena koreksi-koreksi tadi mungkin belum terlalu Hmm, rinci atau belum terlalu detail ya Bu. betul. Iya. Jadi biasanya sebenarnya dikoreksi juga ya. Tetapi menggunakan model-model yang sudah paketan ya, yang ada di dalam softwarenya itu ya. Atau juga ada kemudian tidak dilakukan koreksi dengan asumsi bahwa kondisi atmosferiknya sama gitu ya. Jadi Oh, misalnya iya. ya, jadi ada dua kemungkinan itu. Ada yang kemudian dikoreksi dengan menggunakan default ya. Atau misalnya kalau range-nya tidak terlalu jauh, diasumsikan ya kondisi atmosferiknya sama dan kemudian di situ ya sudah tidak dilakukan koreksi begitu ya untuk Oh. propagasinya. Iya, Baik Bu, terima kasih banyak. ya, baik, baik. Itu, nah kemudian apa selanjutnya ini sebenarnya ya untuk analisis deformasi itu kita juga kemudian bisa menggunakan model eh, dinamis atau kinematik ya, di mana di situ kita juga memasukkan unsur eh, apa penyebabnya begitu ya. Nanti kemudian juga kinematik ini, nah untuk kinematik ini ya, jadi eh, ini nanti tidak hanya kemudian terkait dengan pergeseran, tetapi kita juga nanti akan menghitung bagaimana kecepatannya dan kemudian bagaimana percepatannya seiring dengan waktu begitu ya. Nah, oleh karena itu memang kemudian perlu tadi kita minimal ya, kalau untuk kita mendapatkan hasil yang valid itu biasanya kemudian minimal kita melakukan kalau dua itu kita sudah dapat, tetapi kemudian untuk validasi betul-betul pergerakannya kita melakukan pengukuran 3 kali misalnya ya, untuk kemudian kita mendapatkan kecepatan dan percepatan yang valid begitu. Ya, itu ya. Ya. Nah, kemudian untuk kecepatan dan percepatannya ini sebenarnya apa fungsinya itu adalah juga fungsi dari koordinat begitu ya, seperti kita tahu. Tapi di sini kemudian persamaannya yang kita masukkan ini adalah waktu ya sudah kita masukkan. Kalau tadi hanya nilai koordinatnya X1 dikurang X2 dikurangi X1 kita dapatkan kemudian pergeserannya. Dan kemudian kalau di sini kita sudah mengetahui nilai koordinatnya dan kemudian kita juga mengetahui waktunya dan kemudian dari situ kita bisa menghitung nilai kecepatan ya dan percepatannya begitu ya. Nah, ini jadi kita menggunakan dasarnya adalah tetap koordinat tadi. Jadi
kita memiliki nilai koordinat dari epoch 1 dan kemudian kita juga memiliki koordinat pada epoch kedua ya. Dan dari situ kita juga bisa mendapatkan nilai pergeserannya tadi dengan simpel X kurangi X2 dan kemudian berikutnya kita juga bisa menghitung kecepatan dan percepatan dengan memasukkan informasi dari waktunya begitu ya. Nah, ini juga kita bisa lakukan dengan menggunakan kuadrat terkecil biasanya ya atau dengan operasional matriks ya. Kalau titiknya sedikit ya bisa kita langsungkan hitungan langsung gitu. Tetapi kalau misalnya titiknya jumlahnya lumayan, maka kemudian kita bisa melakukan dengan menggunakan operasional matriks ya. Apa untuk menentukan eh, nilai kecepatan dan percepatannya ini. Jadi prinsipnya simple itu ya. Itu dan kemudian di sini untuk apa persamaannya, jadi ini persamaan umumnya awalnya ya. Kemudian kita berikutnya kita akan mendapatkan persamaan untuk kecepatannya dan kemudian persamaan untuk percepatannya, begitu ya. Ya, kemudian yang berikutnya itu adalah kita juga perlu nanti untuk memastikan sebenarnya kalau ini tuh ya intinya dari hitungan itu kan sebenarnya ya bergeser. Oh ya ada kecepatan, ya ada percepatan, tapi apakah valid begitu? Itu yang menjadi apa selalu apa concern kita ya. Jadi misalnya oh ada nilai koordinatnya, tapi berapa ketelitiannya? Oh ada berapa pergeserannya, tetapi bagaimana nih? Real tidak pergeserannya begitu. Oh ada percepatannya, tapi gimana nih gitu ya. Nah, ini yang kemudian nanti perlu kita lakukan pengujian ya. Jadi dari hasil pengolahan data itu kita lakukan pengujian, kita analisis untuk memastikan bahwa pergerakannya, kecepatannya maupun percepatan itu adalah valid ya. Oleh karena itu maka di sini memang kita memerlukan apa proses lanjut ya. Tidak hanya kita menghitung tadi apa pergeseran, kecepatan dan percepatan, tapi juga kita perlu kemudian menghitung nilai varian kovariannya ya dari pergeseran, kecepatan maupun percepatannya. Nah, kemudian untuk bisa melakukan hitungan apa proses hitungan untuk penentuan varian dan kovarian, kita kemudian terlebih dahulu perlu kemudian menentukan nilai varian a posteriori dari pergeserannya begitu ya. Jadi kita mendapatkan nilai apa degree of freedom itu ya atau derajat kebebasan dari kala 1 dan kala 2 begitu dan kemudian juga kita mendapatkan nilai varian a posteriori atau varian hitungan dari eh, kala 1 dan kala 2 begitu dan kemudian dengan menggunakan persamaan ini kita kemudian bisa mendapatkan besarnya varian a posteriori pergeseran begitu dan ini nanti kita gunakan untuk melakukan pengujian signifikansi dari pergeseran ya. Gitu. Nah, kemudian ini kalau secara simultan ya, jadi kita bisa langsung gabungkan kalau yang tadi itu adalah kita menghitungnya itu hanya adalah dx, dy, kalau ini adalah pergerakan secara keseluruhan begitu ya. Jadi di sini fungsinya kita langsung masukkan nilai koordinat dari nilai apa dari beberapa epoch ya. Kita langsung masukkan begitu ya. Prinsipnya seperti itu. Itu kemudian ya ini kira-kira seperti ini bagaimana alur ya dari pengolahannya itu ya. Jadi kita melakukan analisis pergeseran model fungsional tadi ya. Kita yang tadi kalau kita menggunakan yang eh, umum itu kita menggunakan yang dx, dy, dz sama dengan x1, x2 dikurangi x1 dan seterusnya. Atau kita juga menggunakan yang fungsi dengan yang apa kombinasi dengan range satelit ya. Maka itu juga menjadi tetap dx, dy tetapi kemudian mengaitkannya juga dengan apa jarak terhadap satelit begitu. Atau kita juga kemudian bisa melakukan penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaiannya bisa terpisah maupun juga secara langsung begitu ya. Nanti hasil yang kita peroleh ini adalah nilai koordinat untuk dua epoch ya. Kalau ini adalah fungsi dari beda koordinatnya begitu. Kemudian di sini kita dapat menghitung
berapa besar pergeserannya itu dari langsung nilai koordinat EPO, perbedaan koordinat dua EPO, dan kemudian di sini kalau ini kemudian kita dapatkan nilai pergeseran itu dari kemudian hitungan hitungan perataannya atau kuadrat terkecilnya ya. Kemudian setelah itu kita menghitung besarnya varian hitungan ya atau varian a posteriori dari pergeseran ya. Ini kalau secara terpisah kita menggunakan degree of freedom dari biasanya sama ya, karena kita proses jumlah titik, kemudian proses pengukuran juga hampir sama antara EPO 1 dan EPO 2, dan biasanya kemudian degree of freedom EPO 1 dan EPO 2-nya juga biasanya sama begitu ya. Hanya kemudian kita bisa membedakan misalnya di sini eh, apa varian hitungan dari EPO 1 dan EPO 2 ya. Sedangkan kalau di sini kemudian kita memasukkan, karena nanti dari nilai D atau X ini kita akan menghitung nilai residualnya ya, P-nya, dan kemudian kita menggunakan nilai residual ini untuk mendapatkan nilai varian a posteriori begitu ya. Dan selanjutnya kemudian kita bisa melakukan proses untuk analisisnya ya. Nah, terkait dengan analisis yang biasa kita gunakan, pertama adalah ada istilahnya uji kesebangunan, ya, congruent test gitu biasanya, ya, yaitu untuk kemudian mendeteksi apakah jaring yang kita buat tadi itu adalah mengalami perubahan, ya, atau tetap begitu ya. Jadi di sini kita menggunakan untuk uji kesebangunan ini, kita menggunakan prinsipnya ada yang menyebutnya sebagai global test begitu ya. Jadi kita melakukan pengujian kepada keseluruhan jaringannya. Mengapa kemudian kita sebut sebagai global test ya? Karena kita tidak melakukan pengujian per titiknya begitu, tapi kita menguji keseluruhan dari jaringnya. Ya, apakah jaringnya itu berubah atau tidak berubah begitu ya. Kemudian untuk melakukan pengujian itu kita kemudian melakukan penetapan hipotesis ya. Jadi hipotesis nolnya itu adalah kita mengasumsikan objeknya tidak bergerak atau objeknya stabil begitu ya. Itu yang kita harapkan ya. Jadi nolnya itu adalah bahwa nilai koordinat yang kita dapatkan itu adalah sesuai dengan koordinat yang kita harapkan begitu ya, atau ekspektasinya. Itu yang kemudian kita nyatakan kondisinya stabil. Ya. Artinya bahwa nilai koordinat di EPO 1 dengan nilai koordinat di EPO kedua itu adalah sama. Ya. Dalam hal ini adalah kalau kita kurangkan akan sama dengan 0 begitu ya. Nah, kemudian dari situ nanti kemudian proses hitungannya dengan menggunakan uji statistik ya, dengan distribusi F begitu ya, dan kemudian kita menghitung nilai statistiknya, dan kemudian juga nanti kita bandingkan dengan nilai tabelnya. Prinsipnya seperti itu ya. Nah, jika kemudian misalnya hasil nilai statistiknya itu ya lebih besar dari nilai tabelnya, maka H0-nya ditolak. Artinya bahwa di situ terjadi pergerakan atau bahwa jaring ya yang kita bangun itu kemudian sudah bergerak begitu ya. Ya, sudah bergerak atau tidak stabil begitu. Artinya di situ yang diterima adalah H alternatif gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Itu ya, ini kemudian kita juga bisa menggunakan metode yang kedua ya. Jadi saya kira manapun tergantung ya dari kita. Ada yang kemudian kita cukup menggunakan degree of freedom ya, tapi ada juga yang kemudian kita menghitung ininya ya, nilai matrik kofaktornya begitu ya. Ini agak sedikit ada tambahan hitungan, kita menentukan matrik kofaktornya begitu. Tapi ada beberapa yang menyatakan bahwa ini metode yang kedua ini lebih sensitif ya dibandingkan dengan metode yang pertama ya. Biasalah kalau misalnya lebih lebih hitungan lebih lanjut, maka di situ nilai pengujiannya akan menjadi lebih sensitif, artinya lebih valid deh dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Di beberapa menyatakan seperti itu. Jadi di sini yang eh,
beberapa ya, jadi koordinat pada skala 1 dan 2, kemudian vektor kecepatannya, rentan waktunya di sini, kemudian rank ya matrik kofaktornya begitu, tergantung dari rank defeknya seperti apa, kemudian jumlah titiknya, kemudian derajat kebebasannya gitu ya. Prinsipnya sama, kita menghitung yang nilai statistiknya dan kemudian kita bandingkan dengan nilai tabelnya ya, atau T hitungnya dengan T tabel gitu ya. Kita bandingkan, jika kemudian T hitungnya lebih besar dari tabelnya, maka di situ artinya bahwa jaring kita itu tidak stabil atau mengalami pergerakan begitu ya. Nah, kemudian sesudah tahapan yang pertama kita melakukan pengujian secara keseluruhan jaringnya, berikutnya kita juga bisa ya melakukan pengujian untuk setiap titiknya. Ya, ada yang di sini namanya uji pergeseran titik tunggal gitu ya. Jadi satu persatu kita lakukan pengujian ya. Ada yang menyatakan bahwa jika kemudian kita sudah kemudian tadi ya uji kesebangunannya tadi ya untuk jaring secara keseluruhan untuk uji globalnya itu yang kemudian dinyatakan eh, H0-nya ditolak begitu, berarti kan di situ jaring tidak stabil ya, atau jaring mengalami pergerakan, dan kemudian yang bergerak itu yang titik yang mana begitu ya. Nah, ini yang kemudian kita lakukan pengujian untuk setiap titiknya ya. Eh, Seperti itu. Kita juga menggunakan yang distribusi Fisher begitu ya. Dan kemudian yang lain adalah kita juga bisa menggunakan ini masih juga titik tunggal, jadi bisa bisa menggunakan yang uji statistik dengan distribusi Fisher, atau kita juga dengan melihat uji beda parameter ya untuk melihat perubahan koordinat itu betul-betul betul-betul terjadi, maka di situ kita membandingkan di sini ya nilai beda koordinatnya dengan kemudian akar dari nilai varian koordinat 1 ditambah dengan koordinat 2. Ini sebenarnya membandingkan apakah nilai pergerakan itu ya eh, dibandingkan dengan nilai ketelitiannya itu adalah real tidak begitu ya. Jika misalnya nilai ketelitiannya itu lebih besar, berarti di sini akan T-nya akan sangat besar, dan itu berarti disitulah yang tidak real begitu ya. Itu, dan ini juga sama, jadi nanti hipotesis nolnya diterima apabila kemudian T-nya di sini ya dibandingkan dengan nilai tabelnya begitu ya. Baik, itu saya kira, dan ini beberapa kondisi plotting dari hasil plotting nilai standar deviasi ya, hasil pengukuran untuk setiap titiknya begitu. Dan kalau kita lihat ini dari hasil pengukuran komponen easting dan northingnya, bahwa komponen yang tingginya itu akan selalu dia lebih tidak teliti ya dibandingkan dengan dua komponen yang lainnya. Ini karena memang salah satu kelemahan dari pengukuran GNSS itu adalah di komponen tingginya begitu ya. Mengingat geometrik atau geometrik dari satelitnya yang semua ada di atas ya. Sedangkan kita harus mengontrol sesuatu yang ada di horizon begitu. Padahal kalau di horizon biasanya kita cut off angle dari pengukuran GNSS itu biasanya sekitar 10-15 begitu ya, sudah kita pastikan tidak kita masukkan ya satelit yang di bawah 15 atau 10 itu, untuk memastikan kemudian tidak terjadinya atau meminimalisasi ya kesalahan multived begitu. Di sini jadi kalau kita lihat memang pengukuran tinggi dengan GNSS itu masih merupakan PR ya, yang ketelitiannya biasanya 2-3 kali lipat dari ketelitian pengukuran horizontal begitu. Mungkin itu Pak Budi terkait materinya yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang atau mungkin kurang jelas begitu, yang mengingat waktu ini karena harus disampaikan dalam sesingkat-singkatnya. Jadi kadang-kadang saya bingung ini mau yang mana yang harus saya sampaikan begitu ya. Itu biasanya kami kuliahnya ini full 1 semester, setengah semester lah ini ya biasanya. Kemudian komponen yang lain kita sampaikan. Artinya untuk geodinamika dan aspek yang lainnya begitu ya.
Mungkin itu saya kembalikan ke Pak Budi. Mungkin kita juga bisa mulai untuk yang apa yang kuisnya begitu. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Leni. Banyak sekali memang hal-hal yang baru mungkinnya bagi kami di sini untuk terutama untuk perhitungan dan proses yang data ini. Jadi memang harus banyak yang kami kejar gitu. Tapi tidak masalah karena memang eh, kami menyelenggarakan kegiatan ini khusus untuk hal tersebut ya. Nah, baik tadi Bu Leni sudah menyampaikan dua sesi sekaligus ya. Yang pertama tadi adalah pengalaman oleh terhadap tentang GNSS. Kemudian yang kedua tadi spesifik tentang em, pengamatan atau pengolahan data untuk pergerakan tanah menggunakan GNSS. Nah, jadi sesuai dengan waktu Bu ya, ini sudah di sini di 12.59 hampir jam 1 siang. Jadi kalau berkenan mungkin kita bisa em, istirahat dulu. Nanti Ya, Bu ini juga bisa istirahat dulu dan Mas Freddy bisa istirahat dulu. Sambil teman-teman di sini juga istirahat dan bisa mengerjakan kuis gitu. Nah, jadi nanti kuisnya ini mungkin yang sudah diposting yang pertama ya Mas Freddy ya. ya, yang Hmm, GNSS ya. yang baik. Saya berikan linknya mungkin kalau ini. Sudah ada Bu dari Mas Freddy diposting ke Mudah-mudahan ini. ya. Nah, jadi mungkin 30 menit pertama kita bisa selesaikan yang ini sambil istirahat untuk teman-teman di Kaltim ya Bu. Nanti nanti di 30 menit kedua silakan bisa di-post eh, apa, link untuk kuis yang kedua. Jadi nanti kita kembali persis di jam 13 WIB atau 14 kita. Nah, kalau dari Bu Leni, setelah ini tidak ada materi lagi ya Bu? Ya, sudah. Sudah saya sampaikan Cukup ya seluruh. Bu? Ya, jadi dari Ibu Leni sudah disampaikan semua. Nah, pasti banyak pertanyaan juga Bu sebenarnya, cuma karena waktunya juga memang cukup Ya, terbatas. Nah, nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa kami sampaikan lewat Mas Freddy. Tapi pada dasarnya kami coba ikuti dulu apa yang sudah disampaikan dan kita akan langsung coba praktekkan siang ini setelah sesi temat. Baik, teman-teman mungkin yang masih monitor bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Kita berdokumentasi sejenak sebelum kita tutup sesi pagi hari. Silakan bisa di kameranya dinyalakan dulu. Nah, bisa kelihatan gambarnya nih, teman-teman. Pak Heri dari Geologi sudah bisa nyalakan kamera Pak Heri. Kalau ada di mahasiswa ini ada sebagian Belum, yang masih ya Pak Heri. belum bisa kamera on dulu Pak, masih ada yang Oh iya, dikerjakan. masih ada kesibukan yang masih tidak dapat. Ini beberapa teman-teman juga sedang ada yang praktikum lapangan. Oh iya, perkenalkan juga Bu, ini ada Bu Heni dari Prodi Teknik Pertambangan ya Bu Heni. Nah, Bu Heni juga dulu di Teknik Geodesi UGM tahun berapa Bu? Saya lupa. Bisa perkenalkan diri juga Bu. Baik, saya ambil dokumentasi ya. 1, 2, dan 3. Oke, sekali lagi 1, 2, dan 3. Baik, kita beri aplaus dan terima kasih pada Bu Leni yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Leni Sami, atas ya, insight-insightnya. selalu salam sehat semua dari Jogja. Iya, kami izin melanjutkan sesi nanti setelah ini dengan Mas Freddy ya Bu. Ya, Ya, selamat siang Bu, sehat-sehat selalu. sami-sami. Saya izin sekalian ya, ini karena pas nggak bisa double. Oh iya Bu, terima kasih Ya, banyak Bu Leni sekali ya. lagi. Sami-sami, salam semua. Makasih ya Mas Pergi ya.